Berjumpa dengan saya kembali, Muhammad Umar Hakim, guru sejarah. Mungkin kali ini kita akan bertemu via online atau via dunia maya karena masih ada COVID-19 dan kita tidak bisa masuk ke kelas atau masuk sekolah yang kita rindukan, suasananya dan lain-lain. Oke, langsung saja kita akan pelajaran hari ini, yaitu tentang sejarah. Apa itu sejarah? Kenapa kita harus belajar sejarah? Ya, sejarah itu asal kata dari bahasa Arab sajarotun. Kalau bahasa Inggris history. Sejarah itu seperti pohon yang bercabang-cabang, yang punya akar banyak. Sama, sejarah itu seperti itu dianalogikannya. Contohnya, kita punya silsilah keluarga, ya. Silsilah keluarga seperti akar pohon. Nah, kita ini di ujung akar atau di tengah-tengah akar. Kalau kita masih anak, biasanya di ujung. Kalau kita pakai akar, kalau pakai ranting, kita di ujung ranting. Begitu ya. Terus siapa orang pertama yang mencetuskan tentang sejarah sebagai ilmu? Ya, kalian baca di buku kalian, pasti ada namanya Herodotus, orang Yunani yang merangkum atau mempunyai metode bagaimana sejarah itu harus dipelajari. Ya, kalau Herodotus bilang seperti circle atau lingkaran, yang besar kecilnya itu ditentukan oleh masyarakat atau manusia itu sendiri. Nah, misalkan kalian ingin menjadi orang besar, ya pasti membutuhkan lingkungan yang mendukung. Nah, ketika itu ditulis, ya itu sejarah. Nah, bisa besar kecilnya lingkaran itu tergantung manusianya dan masyarakat itu sendiri. Oh ya, seperti itu ya. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, kalau ada yang bilang sejarah itu masa lalu, Pak, saya bosan baca masa lalu, Pak. Nah, seharusnya kalian itu belajar dari masa lalu. Misalkan sejarah sebagai ilmu. Nah, kalian harus tahu, berarti ilmu itu, yang namanya ilmu, ada tata caranya, ada rumusnya, ada teorinya, ada metodologinya. Gitu ya. Jadi sejarah itu sebenarnya kalau kita belajar asik, ya. Asik, misal kamu suka sama lawan jenis, kalau cowok suka sama cewek, kalau cewek suka sama cowok, misalnya gitu ya. Pasti kalian kalau ingin mengenal, pasti kalian ingin tahu kan segala hal tentang si dia. Ya sama seperti sejarah. Pasti kalau kita suka sejarah, kita pasti ingin tahu kenapa ini bisa terjadi. Nah, ada sebab akibat di situ ya. Terus kenapa tiba-tiba kok di sini ada jalan? Pasti ada sebabnya. Ya kan? Misalkan kita sekarang di desa Sumber Manjing Wetan. Kenapa kita tiba-tiba ada di Sumber Manjing Wetan? Kan gitu pertanyaannya. Kok tiba-tiba? Ya, sebenarnya tidak tiba-tiba, tapi ada sebabnya. Kalau kalian baca sejarahnya Sumawi, pasti berhubungan dengan Belanda. Itu sejarah. Ada sejarahnya. Nanti akan kita pelajari ketika materi Hindia Belanda. Selanjutnya, dalam sejarah itu ada namanya konsep ruang dan waktu. Kenapa harus ada konsep ruang dan waktu? Tanpa ini bukan sejarah. Ya. Ruang
Ruang itu bisa tempat, bisa lingkungan, masyarakat. Nah, waktu itu apa? Berhubungan dengan jam, hari, bulan, tahun. Nah, nanti ruang dan waktu akan ditambah lagi dengan manusianya ya. Jadi sejarah itu harus ada ruang dan waktu. Nah, contoh paling gampang, kita ada peristiwa misalkan dalam lingkup Indonesia, mungkin peristiwa yang baru-baru ini mungkin COVID. Nah, kapan COVID itu terjadi? COVID di Indonesia terjadi yang sudah resmi oleh pemerintah, yang nanti pasti akan menjadi sejarah, itu bulan Februari. Di mana? Di Indonesia. Berarti sudah ada waktunya. Waktunya kapan? 2020 bulan Februari di Indonesia terjadi namanya penyebaran COVID. Seperti itu sudah memenuhi sejarah. Di masa depan itu akan tercatat sebagai sejarah penyakit. Seperti itu ya, paham ya konsep ruang dan waktu. Jadi sejarah itu harus ada namanya konsep ruang dan waktu. Ruangnya itu bisa berhubungan dengan tempat, lingkungan, wilayah, seperti itu ya. Waktunya kapan? Nah, itu sejarah itu pasti erat dengan waktu. Bisa detik, bisa jam, hari, bulan. Itu ya. Bisa dibaca di buku kalian. Atau yang suka sejarah bisa mengeksplor lagi tentang sejarah itu bagaimana. Sejarah. Oke. Selanjutnya kita akan membahas sejarah sebagai ilmu. Berarti kalau ilmu seperti tadi, seperti tokohnya tadi, seperti Herodotus, jadi sebagai pegangan kita. Kalau sebagai ilmu pasti untuk mempermudah hidup kita. Nah, sejarah itu bisa seperti itu. Nah, supaya tidak terjadi lagi, kita mempelajari itu hal yang sudah terjadi, atau bisa mengulang kembali walaupun tidak persis sama, kan gitu. Terus ada juga sejarah sebagai kisah. Nah, ini ya biasanya kalau sampean pernah dengar cerita dari kakek nenek, dulu saya zaman dahulu itu melawan Belanda. Nah, tapi mereka tidak menulis. Nah, itu hanya menjadi kisah. Sejarah sebagai kisah-kisah heroik ya. Terus yang selanjutnya sejarah sebagai seni. Jadi sejarah ini ditulis dengan orang yang berbakat. Jadi sejarah itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang bisa masuk ke dalam perasaan. Tapi sejarah, nah, sumbernya sejarah, berawal dari sejarah. Nah, banyak kan kalau film-film Hollywood itu pasti mengambilnya dari sejarah. Contoh, misal ada pernah mendengar filmnya siapa? Tentang Perang Dunia Kedua misalkan. Nah, itu ada Pearl Harbor misalkan, ya, pengeboman Jepang terhadap pangkalan militer Amerika. Itu sejarah menjadi seni akhirnya, tapi muatannya isinya sejarah semua, peristiwa yang pernah terjadi, benar-benar terjadi. Nah, tapi diisi oleh seni. Berarti ada dramanya, ada kisahnya, bahkan ada kisah cintanya. Nah, kalau belum lihat Pearl Harbor, tulisannya Pearl Harbor filmnya. Nah, itu ada. Jadi heroik, romantis. Nah, situ ada. Itu ditambahi. Nah, seperti itu nggak apa-apa karena itu sejarah sebagai seni. Tapi tidak boleh menghilangkan fakta peristiwa, yaitu pengeboman markas Amerika itu sendiri yang ada di Pearl Harbor ya. Seperti itu sebagai seni. Terus selanjutnya sejarah itu manfaatnya apa sih, Pak? Ini yang paling kalian harus memahami. Ya, manfaatnya satu, kalian
bisa menjadikan sejarah inspirasi dari tokoh, contohnya Pak Karno, Gus Dur, Soeharto, Pak Harto, atau Megawati, Ibu Megawati, atau SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan Pak Jokowi. Nah, bagaimana sejarah hidup mereka? Nah, kita belajar dari situ. Oh, ternyata seorang presiden itu juga sama. Hidupnya penuh dengan lika-liku. Tapi bagaimana mereka itu mempunyai semangat untuk mewujudkan cita-citanya. Nah, kita tidak perlu melakukan persis seperti Pak Jokowi misalnya. Tapi kita bisa belajar dari sisi Pak Jokowi, dari sejarahnya. Nah, kita akan lebih mudah. Ibaratnya jalan pintas akhirnya kalau kita belajar dari sejarah tokoh. Karena kita tidak akan mengulangi kesalahan dari para tokoh-tokoh yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu ya. Itu manfaatnya. Terus sejarah sebagai pengingat waktu. Oh, biar nah seperti itu terjadi sesuatu yang menghebohkan. Nah, kita tahun berapa sih? Nah, itu sebagai pengingat, secara sebagai pengingat. Oh, tahun pas zaman-zaman nih Covid. Nah, berarti oh Covid-19. Nah, 19-nya itu sebagai pengingat. Itu sejarah. Kenapa Covid-19? Nah, itu berarti orang langsung oh, berarti penyakit ini ditemukan tahun 2019. Nah, itu sejarah sebagai pengingat. Oke. Itu saja dari saya. Mungkin jika ada kekurangan, kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua tentang bab-bab selanjutnya. Jika ada salah, mohon maaf, kritik dan saran. Jika kurang jelas intonasinya, karena ini adalah perdana, ya, episode perdana tentang pelajaran sejarah untuk SMK. Jadi seperti itu, SMA, SMK, atau kalian-kalian yang lagi belajar di rumah. Karena wabah, semoga wabah ini segera berakhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.